kami nih bingung. Lantas baik. Abah nih. Lagi bingung. Iya, mencari Abah ya. nih kan kabar berita. Tiba-tiba lah tak tahu. Uji Pulau Kemarau. Nah, jadi apa jadi? Menjaku paling Pulau Kapuk. Nah, tidak, Ya, tidak. apa? Dia uji nak syuting jadi ngomong, syuting lain. syuting apa? Iyalah sibuk. Jadi kero jadi di Pulau Kemarau sana. Ih, bendek licin. Ih, bedeng kelinci. Oh, itu boleh lah, oi. Lah meramat kemana-mana, dak abah dia lah jaginya ke warungnya, kopi dak dibeli kenyo sama dia nih nak. Nah, Satu masih ada kosong. beli, mana ada tamu mana itu. Nah, itulah habis. Tapi ikutnya 1, 2, 3. Dia berlari, dak tahu di belakang masih ada, masih lah sasa untuk tamu-tamu kaget. Aku lama sendi Wak Muhadi, Wak yang depan rumah itu nah. Wak Muhadi. Ya, Mana ujinya? Pesen ke Tora Mokani labis. Hmm. Mudah itu. Wah, Muhadi lah jadi koyong apa sekarang. Koyong muha. Ya Kia ya, ada lagi koyong. Iya, yo, dia itu bukan Ya koyong. Allah, dah. Kita nih sekarang Maria harus benar-benar menjaga gizi anak. Ya dak? Iya, Itu juga apalagi- sekarang ibu-ibu katanya lah mulai berkurang kesadaran mengasihi nih ujinya ngomong. Jadi dari dini ya ujinya budak kecil itu biar imunitasnya kuat sampai besar harus dari ASI dulu dari bayi. Itulah pondasi. Nah, untuk anak-anak kecil kayak imunitasnya biar Wah, Ibu bagus. Alhamdulillah kau udah diasin, kau udah diasin nah. Nah itu jadinya. Aku di baju tajin. Ya itulah, tidak boleh baju tajin-tajin itu kaget nado. Aku sama baik kan warna putih butek. Lain gizi dalamnya itu kandungan, ada kandungan khusus yang tidak pacak diganti oleh susu manapun. Cak kau nih mah itulah no jadinya. Tajin-tajin lain lah, butek tajin tuh. Mana dibuat-buat, sudah kaget kita tanya dengan dokter, ini ada dokter nak datang ke sini nih. Iya, warung kita nih siap kelah kaget. Nah ada kopi, nak sasap, ada lain-lain tuh siap kelah kalau. Wah, siap. Ada kopi. Dengan Kiai Muha kaget. Order lagi kopi. Agak ada rame ini ujinya. Agak ujinya bari tak datang pula. Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Ini dia Maria dokternya nih. Nah, bawa ada lagi itu. Lucu nih ya. Boneka tapi. Ya Allah, berapa tahun anaknya? Oh, Mbak sini dikit Mbak agak dijarak Mbak. Oh iya, siap. kita mengikuti Protokol. protokol Iya, COVID, tetap. jaga Siap, jarak. Cek. Boleh dibuka Mbak? Boleh dibuka. Nah, biar Karena tempat kami ini lah steril. Oh iya. Soalnya kan steril. mbak-mbak dan mas-mas itu pakai face shield kan. Jadi Iya. kayak takutnya suaranya mantol. Itu. Tapi dokter apa memang Bercadar. Ya, memang lagi tidak lemak ini. Oh, Jadi ya pakai sudah. inilah. Bisa, enggak apa-apa. Oke, enggak Iya. masalah ya. Kenal ke dulu. Boleh, dikenal ke dulu. Ini dari mana ini, Bu Dokter dokter? Rini Utami, tim kesehatan Sahabat Juang Indonesia. Tangan dulu dong. Ini Sebelahnya ada Mbak Mbak Monica Kristina. Iya. Iya, sama Mbak dari apa? Dari tim kesehatan Sahabat Juang Indonesia juga. Oh, Oke. ini Kak yang sudah tidak asing Ari. lagi. Ustadz Gito, Kak Aryadi Ali Usma. Sama ya Kak dari Iya. Ayah pendukung ASI. Ayah Nah. benar. Dari Sahabat Juang Indonesia juga. Dok, cak mana dicerita ke pajak sehari-harinya ngapoi be dalam komunitas ini? Sebenarnya kan kalau dari komunitas Sahabat Juang nih ya banyak ya kegiatannya. Salah satunya ya edukasi karena sekarang ini kita lagi Pekan ASI Sedunia tanggal 1 sampai 7. Jadi kita banyak kegiatannya edukasi tentang ASI. Karena Cak tadi uji Maria tadi kan kalau misalnya di dusun-dusun masih banyak tentang baju tajin. Nah, mirip kan dengan ASI. Kaget dijelaskan Dok sama pemirsa di rumah kalian ya. Insya Allah kaget kita akan bahas. Yo, karena itulah jadi itu ngapo jadi menggerak ke kami nih pengen ngasih tahu ke masyarakat bahwa kita nih sebenarnya penting ngasih tuh jangan cuma mirip warnanya baik putih cek banyak tajin karena itu nah gitu jadi kita insya Allah akan bahas tentang itu hari ini. Nah kalau Mbak Monica sehari-harinya kegiatannya apa nih Mbak? Makasih Wak Ebo, Cek Maria. Aku Monica. Kalau dengan siapa? Di sini banyak yang Iya, bukan loh, Mbak. Monik. Biasa dipanggilnya Monik. Monik. Di tim kesehatan Sahabat Juang Indonesia juga. Kami di Pekan ASI 2020 ini yang dilaksanakan sepekan di awal bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 7, kata dokter tadi. Itu insya Allah kami
mulai hari ini Ado ngadoi live di Instagram Sahabat Juang Indonesia bersama pakar ASI-nya. 3 hari ini, besok sama hari Sabtu ada live puncaknya. IG-nya ya? Iya, Apa Cak disebut ke apa tadi Mbak? Instagramnya jadi pemirsa Sahabat Juang Indonesia. Sahabat Juang Indonesia. Iya. Itu dari Palembang ya? Iya. Oh, nah kalau Kak hadiri ayah Ari. dia tadi. Ayah Sebagai ayah penyandang penyandang ASI, ASI ya. Iya. Atau Jadi, founder juga. Cak ini, Wak Ebo dan Cak Maria dan pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Jadi kami ini Sahabat Juang Indonesia ini adalah banyak programnya Cek. Adalah di bidang kesehatan. Fokus hari ini di kesehatannya. Sesuai pekan ASI, makanya kami hadir ke dokter yang emang mumpuni ya. Dan ini bidan nih. Jadi bidan. Jadi ada dokter, ada bidan. Dan saya ayah pendukung ASI. Jadi kita bertiga sama-sama dari Sahabat Juang Indonesia. Jadi kita sama-sama berjuang. Oh, Cak mana sih? Apa sih yang kita lakukan untuk Indonesia? Apa sih yang bisa kita bagi untuk masyarakat pada umumnya? Karena minim sekali informasi tentang ASI. Banyak uang yang sekarang kan sudah serba instan tuh. Ada susu formula yang mudah dibeli, tapi dampaknya banyak nian. Sampah di mana-mana, boros air dan lain sebagainya. Padahal ASI itu irit. Tinggal kita Ekonomis. nempel bayi, ibunya sama bayi, langsung kan gratis tuh. Dan lagi pula tadi bener nian, ASI itu kan emang dak kate nilai yang menandinginya, nilai gizinya. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran juga sudah jelas bahwa ASI itu sebaik-baik makanan. Dak kate lagi yang bisa nandingi ASI. Walaupun dari manapun makan tersebut masih tidak bisa nandingin. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala karunia. Jadi sebagai perempuan jangan sampai menyerah kayak itu. Walaupun terkadang kan pas ibu lahiran tuh anak bayi itu kan males nih apa kayak dagal nyusu, nangis bayi. Dan itu terkadang orang tuanya kayak enggak usah lah pakai ASI kok, anaknya nangis terus kok kayak enggak mau nyusu dia. Akhirnya orang keluarganya ngomong, "Iya pakai susu formula bayi." Nah, disitulah hadirnya peran ayah. Ayah mengedukasi istrinya, memberikan motivasi, yuk semangat. Walaupun tadi mungkin di detik pertama itu kan tidak keluar ASInya, tapi kita kasih motivasi, kasih semangat istri kita untuk yuk tetap semangat. Walaupun ASInya belum keluar, insya Allah bayinya pun tetap bisa bertahan hidup. Karena itu emang qadarullah, bayi itu bisa bertahan hidup 3 hari insya Allah. Benar, tanpa ASI. Karena ada coklat di dalam tubuh bayi tersebut. Gitu. Ya, ada lemak Coklat yang bisa coklat, dimakanan, yang bisa jadi makanan. Itulah gitu. jadi biar ibu tuh tidak patah semangat, peran ayah itu ya. Sangat penting juga, Maria. Bagi ini misal tiba-tiba ASI tidak kate, ayah mendukung untuk sosok formula, tidak jadi kan udah itu nah itu dia benar salah sikonya. Cuma kadang-kadang kan emak-emak nih nak cepat Iya, instan. budak takut nyeri nangis, tak nyala. Daripada denger suara Langsung tidak sabaran. Padahal Iya. kalau sekali bayi itu sudah kenal susu formula, biasanya mereka memang jadinya males nak nyusu lagi. Iya. Nah itu karena sudah kenal susu formula. Padahal untuk membantu, maksudnya untuk ngajak si bayi galak nyusu tuh kan kadang perjuangan ya, tak tahu stop tengah jalan, nak dibalik lagi, nah itu biasa sulit dan kadang-kadang lah tidak mau lagi, akhirnya mamanya menyerah. Itulah biasa gagal susu ASI. Nah, jadi harusnya memang continue cek itu nah di apa maksudnya terus cek itu nah jangan sampai karena tadi tengah jalannya stop, misalnya emaknya sakit, kadang-kadang tidak mau nyusu kan, misalnya karena takut bayinya tertular, di stop. Nah itu begitu dia ketemu formula biasanya dia sungkan nak balik lagi. Itu nah. Benar. Nah, Karena akhirnya beda rasa terus kan beda. ASI Iya. kan juga formula lebih agak manis ya Dek ya. Iya, Nah, itu dia. Jadi kan gemuk itu. Gemuk ya kan iya benar-benar. Jadi jangan dulu lah dikenal ke sama Di formula ya. Sahabat Juang Indonesia nih kira-kira bagian kesehatannya ada enggak edukasi untuk ibu-ibu yang tentang pentingnya ASI segala iya. macam. Ada. Jadi Ini nganggu dak, aman nganggu nak geser. Aku dari Apa, tadi batu bae. iya. Nah, Jadi sebenarnya ASI itu spesial Cak Tunai karena memang barengan pas misalnya bayinya lahir, ASINya keluar. Jadi jangan ibu-ibu tuh jangan takut ngapu sih tidak lancar di ASI awal-awal pertama karena memang begitu di awal yang keluar tuh bukan ASI. Ada cairan bening agak butek kuning dikit itu namanya kolostrum. Nah itu akan keluar dari hari pertama sampai sekitar 5 hari, 5 hari sampai seminggu. Enggak apa-apa itu. tapi itu Justru itu bagus. yang spesial, Bagus. itu spesial. Karena kadang-kadang mau nih mikir bukan ASI dibuangnya ya. Nah, padahal harusnya itu yang spesial. Itu kolostrum itu penting untuk
kekebalan tubuh bayi. Jadi kira-kira kan kalau bayi baru lahir itu kan lemes kira-kira belum sanggup dia kalau ketemu kuman yang lain. Nah, kalau dia dikasih kolostrum dia jadi meningkat ke daya tahan dia. Imunitasnya gitu. Jadi jangan dibuang, jangan nunggu yang putih. Justru itu yang Pondasi penting. dulu ya, Yes, dok ya, benar untuk itu. bayi. Jadi gitu pas menjaga Itu imunitasnya. cikal bakal ASI-nya. Cikal bakalnya. bakal pondasi yang kuat. Iya. Nah, itu dia untuk diri dia. Nah, kaget setelah hari kelima, itu biasanya ASI mulai lancar, cak itu ya. sirkulasi. Nah, hebatnya Allah tuh memanglah sudah ngasih pas, cak itu. Nah, jadi kalau misalnya misalnya yang lahir ini cukup bulan, nah kadar komponen ASI itu isi ASI itu pas untuk bayi yang cukup bulan. Nah, kalau bayinya misalnya prematur, nah isi ASI tadi berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi sebenarnya cukup, cak itu nah. Cukup kalau memang misalnya ibunya ngasih ASI bayi. Jadi jangan takut meskipun ASInya dikit, cak atau tadi ya dari Ustaz Aryadi kalau misalnya di awal-awal itu kadang-kadang kan dikit ya. Sebenarnya kebutuhan bayi pas awal-awal tuh ya emang dikit. Iya, karena katanya memang apa sih lambungnya juga baru Kecil. sekecil ini Iya, ya, Dok ya. kecil. Jadi tidak perlu banyak-banyak, itu Tidak yang perlu namanya dia banyak, bubo atau Cak. muntah kan kayak katanya. Nah, jadi kalau misalnya dia dikasih dikit kadang-kadang ada yang enggak keluar sama sekali kan. Ya jangan takut. Bener ya kata Ustaz Aryadi tadi, bayi itu ada di bawah badan dia itu sudah ada namanya lemak coklat. Nah, itu yang menjaga dia bisa bertahan tanpa masuk minum 3 hari, 72 jam. Jadi kalau misalnya kan awal-awal misalnya bayinya ini tidak keluar ASI, jangan takut dulu, jangan haus kaget mati dia dah. Iya udah. Itu dia masih bisa dia bertahan 3 hari meskipun dia tidak masuk ASI ya. Nah, tapi tadi justru itu kan kadang-kadang dia kalau misalnya tidak minum haus kan, nangis-nangis kan. Nah, kalau dia tidak keluar justru harusnya tetap disusukan. Distimulasi terus, Dok ya. Iya, karena kalau misalnya dia ngisep, jadi ASI itu bukannya langsung keluar cak itu dah. Jadi dia ada butuh stimulus dulu, ada rangsangan dulu. Nah, begitu bayi misalnya ini, misalnya ya, begitu bayi aku masa netek cak itu, nah dia akan ngirim sinyal ke otak sehingga dia baru aktif hormonnya, kemudian produksi. Terus lancar. Jadi kalau misalnya, kesian misalnya dia nangis-nangis ya, injek susu formula kan kate yang rangsang Iya, tadi nambah ada payudara. distimulasi, nambah ada keluar Nambah ASI ada itu ya, Dok ya. keluar, Cak cak itu. Nah, jadi Biar kelah dia. biarlah ngisep dulu, terus, ngisep ngisep terus, benar. biar keluar ASI dulu. juga tambah Kaget lancar. kalau misalnya memang tidak keluar 3 hari tidak keluar juga ya sudah apa boleh buat, sudah kita berejo yang lain. Tapi biasanya kadang tidak kesabaran setengah hari tidak keluar, neneknya, Iya, tantenya biasanya mulai banyak. sibuk ya. Buat stres jadi ya. Ya sudah, kita nak iklan dulu ini, Iya. Mbak. Oh iya. Iya, langsung iklan. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Habis yang lewat sekali ini kita tetap di Warung Webo. Terima kasih pemirsa masih di Warung Ebo. Ini kita undang dulu. Iya benar, undang penelpon yang nak nelpon dengan tema kita hari ini pentingnya ASI ya. Ria di 0711 380022 bagi pemirsa di rumah yang mungkin kurang lah pengetahuan soal ASI, baca telepon kita langsung nanya dengan dokter ya. Silakan. Jadi tanya apa tadi? Tidak, Bu Dokter, gara-gara Bu Dokter mau peragaan ini ada segala. Kaget ada peraga ke itu memang ujinya. Oh iya. Dengan bayi. Kayak ada demonstrasi Cak Mano kan kadang-kadang nyangkut ya misalnya keluhan ibu-ibu yang baru lahiran tuh ASI-nya tidak lancar. Nah itu kayak ada tips dan triksnya. Cak itu. Jangan mudah putus asa karena ada siasat untuk ngatasinya Cak itu. Oh, Cak itu. Iya. Nah, di itu peraga gak, Bu? Biasanya Agak Kaget dibantu sama Mbak Bu Ibu Bidan. kaget ya. Iya. Kaget dia diajari Cak Mano caranya ya. Iya. kalau ibu bidan ini, Mbak Monik ini juga galak mengedukasinya cak mana Mbak di ibu-ibu yang baru lahir yang apa biasa membantu kan dibantu ini kan melahirkan proses melahirkan juga. Nah, cak mana Mbak mengedukasi ibu-ibu yang baru itu? Biasanya galak diomongi dulu. Wah, kadang-kadang kan ada neneknya juga kan yang ikut Ya, lahiran. Jadi kata neneknya, merengek bayinya nih, cepetlah disusui. Oh belum ada ya ASI-nya kata yang neneknya Neneknya. tadi.
ya sudahlah kita beli bayi susu formula katanya. Padahal kan bayi merengek belum tentu dia lapar, karena kan itu bentuk dia ngomongnya belum bisa ngomong. Jadi iyalah dia merengek, entah dia ada nyamuk di dekat dia, entah dia pipis, Atau itulah. nggak nyaman, Iya, ya. ada nyaman. Jadi harus pentingnya memang edukasi dan dukungan keluarga yang di sekitar lingkungan ibunya tadi. Kalau ibunya emang yang naasi itu bakal bisa juga diganggu lah bahasanya sama yang di sekitar dia juga. Jadi dukungan keluarga dan lingkungan sekitar tuh penting juga sebenarnya. Cak mana kalau Mbak mau nek dewek biar apa ya namanya tuh mempercaya apa neneknya tuh nah gagek Bu biarlah asi dulu tunggu nah cak mana Mbak kira-kira biasanya ngomonginnya tuh. Biasanya dia ngomong, maaf Bu, ini adik bayinya kita jingok dulu. Apa dia nih kencing? Iya. Oh iya Bu, katanya. Iya, lajulah Bu, ndak apa-apa dijingok dulu. Kalau dia sekiranya lapar, ndak apa-apa kami beli ke susu katanya. Oh iya, jadi kita jingok dulu. Oh Bu, ini carilah alasan bahwa dia emang belum lapar. Ini kita ganti dulu Bu, dia pipis ternyata. Kalau dak diomong dulu, ternyata dia tidak nyaman, bedongannya terlalu kencang. Cari alasan lain biasanya. Soalnya kalau ibu-ibu atau nenek-nenek yang lah tua itu dia biasanya khawatir, ngapa cucu aku nih nangis katanya. Ya sudahlah kasih bayi, beli bayi dengan mudahnya dia beli bayi susu formula katanya Cak itu. Itu kan tidak bagus ya. Iya, Karena baru lahir. baru lahir nian. Bisa bayi itu adaptasi dia di lingkungan yang baru kan, biasa di perut. Iya. Beda alamnya dengan di sini nih. Entah kedinginan, entah Iya, kepanasan. Langsung dia baca ngomong, oh ini dia. Bener nian Cak. Kemarin gelapnya ini terang. Tadi tanya. Iya Cak. Tapi lemak kalau ketemu nenek yang pro asi ya. Ini biasanya kan ketemu kita wong tua tuh tunjuk tajenan dok. Cak mana pacak tidak dijelas ke apa dia bedanya mau tajen dengan asi itu. Yang kita masih bingung sekarang nih. Nah, jadi kalau ASI itu jadi komponennya banyak isinya banyak kandungannya. Yang paling utama air. Jadi kalau air itu 80% Jadi kalau bayi baru lahir tuh jangan takut nak diinjuk banyu putih. Tidak penting itu karena dalam ASI sudah ada. Nah, 80% air. Terus yang kedua ada karbohidrat jadi kalau tajin itu isinya kan banyu beras ya. Jadi isinya banyu dengan karbohidrat baik. Nah, kalau di ASI isinya karbohidrat khusus namanya laktosa. Laktosa. Nah, itu khusus memang untuk bayi. Terus ada juga vitamin, ada juga mineral. Nah, yang paling penting yang tidak katik di tempat lain itu kolostrum. Kolostrumnya itu yang penting. Kolostrumnya itu yang penting. ASI Asitulah, itulah. Karena memang selain steril ya, ASI itu jadi meskipun dia keluar dari tubuh kita steril Cak Tenang. Ndak katik kumannya. Kecuali memang kalau emaknya ada sakit tertentu misalnya HIV. Oh, itu tidak boleh ya dok ya? Tidak jadi karena kuman HIV keluar lewat ASI. Oh, tapi selain dari HIV boleh Selain kalau penyakit HIV boleh. apapun ya dok ya? Ya, nah tapi mungkin kalau misalnya emaknya ada sakit tertentu, misalnya TBC ya, nah yang jadi masalah bukan dia tidak boleh ngasih ASI-nya, tapi pas dia nyusuinya, nah dia kan kontak sama anaknya. Nah itu yang tidak jadi itu dari dia napasnya, iya, bukan ASI-nya yang ada kumannya. Jadi kalau misalnya sekarang kan lagi booming corona ya, nah yang corona ditakut tuh sebenarnya belum ada bukti penelitian bahwa kuman corona tuh ada di ASI, tapi yang ditakutkan ngapa dia dipisah dengan anaknya karena dikontak dengan emaknya ke anaknya. Iya, kontak langsung. Bukan aku nih tadi mesen di Bari. Mana dia ndak Pesan apa? kuenya mamang yang deket rumah. Iya, dak kate. itu. Kau ini buat ke kopi, dak. Itulah kan kalau di sini kan Ayo, lupa. Assalamualaikum, Cek. Baru Ada dia tiga ngomong. tamu, Cak. Ya sudah, taruhlah Iya. sini. Yuk Mariani buat kopi lupa kan? Dulu. Nanya Abah. Abah. Kami pencarian, enggak tahu dia di mana. Ngabari dak. Oi, 3 ikut cuma dititip. 3 ikut cuma ada tetep. 3 ikut. Oh, ya sudah. Jadilah untuk tamu kita. Ngopi ya, dak. ngopi ya. Dokter ngopi. Ya, ada. Oh, iya. Baju putih be. Hanya jadi. buat wae cukup. Monica, Banyu putih Oh, juga becek. kok be berarti Kak? Kopi. Ustaz Ustaz boleh? Ari? Air putih tidak apa-apa. Air putih juga. oh gila asik. Ayo Cek Mariani. Nah, baju penting kalau tidak ngopi berarti. Tahu deh ngopi lagi dikit. Hemat jadi ya. Hemat. Jadi dari mana Bari ini? Ini bagi tadi di jalan. Nanya abah mana? Ada juga wa ebok bae sama Cik Maria katanya. Makanya nyusul sini. Ketemu Ojan tadi? Ketemu Ojan ngantar ke roti. Oh, jualan dia boleh lah jualan roti bae Ojan ini hari ya. Model kawin Oh, dah. iya. Segala kawin diraju ke dah. Udah jadilah Iya. untuk
tamu kita. Ya, dak, biar ini banyak. Enggak apa-apa dok kalau nak langsung dibuka. Kalau Silakan. Aku nak dicucukkan. Iya. Ada minum kita. Oh, Nah, apa nih? Biar angkat. halo. Warung Wak Ebo dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maria, Iya. Bu Ruli. saya Ibu Ruli, Mbak Maria. Ya, silakan. Agak serak suara Terima tuh, Bu. kasih Mbak Maria ya. Bangun tidur caknya, Bu. Tidak, dari tadi lagi nyimak penjelasan Ibu Bidan sama Ibu Dokter sama Mbak Maria tadi. Saya nak nanya juga ya, dari atas penjelasan Ibu sama Ibu Bidan maupun Ibu Dokter, saya setuju. Jadi adanya ibu-ibu muda yang tidak mengerti, nenek-nenek yang tidak berpendidikan, kan, agar tahu. Tapi yang saya sesalkan juga, kok baru sekarang ilmu itu diberikan. Jadi tolong seperti ibu-ibu dokter maupun ibu bidan, di klinik-klinik itu digantungkan spanduk keterangan itu. Supaya sembari nunggu ibu bidan, nunggu ibu dokter dibaca, seperti di puskesmas kan sudah ada kan. Nah, tapi kalau di bidan-bidan praktek, jarang yang ada penjelasan itu. Karena kalau untuk kelahiran yang seperti dikenal dengan pusing, itu pernyataan di TV. Sementara waktu lahir tidak dilakukan itu. Nah, terkadang dengan alasan ibunya tidak mau. Padahal saya sudah punya cucung ya, belum pernah ibu dokter memberikan penjelasan itu. Sementara ibu-ibu muda kan belum tahu kan. Jadi tolong diberikan juga spanduk-spanduk di dinding-dinding itu digantungkan sembari dia bisa membaca dan mengetahui. Seperti acara ini, nah, bagus sekali ibu maupun ibu bidan, ibu dokter juga dari PAL TV. Tapi kan mungkin ibu muda belum tentu menonton ini, kecuali kalau drama Korea. Jadi ya, sedangkan ini ilmu buat ibu-ibu muda kan. Kami yang nenek-nenek yang sudah tidak melahirkan lagi ini susah kadang-kadang memberikan penjelasan terutama untuk menantu. Jadi tolong ibu bidan, ibu dokter di klinik-klinik di bidan Edukasi lebih tolong. banyak lagi, Bu ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Luar Ibu Ruli ini luar biasa. Ibu Ruli Pro ASI nih. Iya. Jadi Dok, mama nih Dok, ujinya di puskesmas klinik-klinik. jangan dengan omongan baik, mungkin di tiap itu ditempel. Jadi pas lagi nunggu bidan, nunggu dokter mereka baca. Iya. Makasih atas Ibu tadi sarannya itu mungkin ke depan akan kita pertimbangkan buat Ica itu. Sebenarnya tuh kadang-kadang ada tapi mungkin tidak ditaruh di tempat yang pas itu nah kadang-kadang. Mau kasih Ibu saran nanti. Jadi mungkin agak lebih diperbanyak dan kayak dorong Diperbesar, tunggu, ya. lebih dilihat ke Insya kayak itu ya kali ya, stiker-stiker ataupun poster yang mengajak bahwa pentingnya ASI ataupun cak mana cara menstimulasi. Mungkin sekarang nih kan mak-mak muda kan agak repot, contoh kan Mbak ASI tidak keluar, ya sudah nurut be, apa kata mertua, apa kata neneknya tadi kan. Oh bisa juga sudah ditempel tuh ada brosurnya, biar dia bisa bawa balik dan bisa baca. Benar. Iya benar-benar sih. Payah ibu-ibu muda nih, mama-mama muda, mama Mudah. Pacaknya cuma bergoyang mama muda. Tapi edukasinya kurang soal ASI. Ya. Malah banyaklah iklan susu formula kan Iya, sekarang nih benar. kan lebih Ya, banyak. mana lagi ke susu ASI? Itulah penting peran dokter dan bidan kan Cak itu. itu. Rumah sakit juga kan dok ya pasti bekerja sama mungkin sama rumah sakit juga kan. Ya. Ada pantunnya cek buat Apa? Boleh. Makan kue putu bergula abang. Memang bermutu kasih ibu dan sayang itu. Tidak, karena dengan ibu itu bisa galau-galau. Aku nanya, aku nanya, kau kecil dulu ASI lah. Pakai asi, pakai banyu tajin. Aku saat kelempean berarti. Iya, lebih imunnya nih berarti. Dok, jadi tajen itu penting enggak? Bagus enggak sebenarnya? Sebenarnya Cak nih kalau dalam 6 bulan pertama ASI itu cukup 100%.
untuk ASI bayi itu eksklusif ya? ASI eksklusif. Nah, tapi kalau misalnya kalau dia ditambah tajin itu kan banyak tadi ya beras ya karbohidrat. Nah, biasanya anak-anaknya justru takutnya lebih ini ya. Dia memang kejuan gemuk ya. Karena kelebihan. Lari kelebihan. Lebih tajin. Kelebihan. Karena beda kelebihan. cek zaman dulu tuh ya, makan kue putu adanya gula abang. Iya. Memang air susu ibu tuh bermutu karena banyak mengandung kasih sayang. Nah, itu dia pantun yang nanti orang juga itu. Yang kamu tadi agak bingung. Iya. Yang benar. Oh ya Allah. Itu tapi di 6 bulan pertama ya. 6 bulan ya. Lewat 6 bulan sampai setahun ASI itu cuma cukup 60% atau 70%, Bay. Nah, makanya di umur 6 bulan lebih biasanya mulai ada pendamping ASI. Nah, Empasi makan MPASI, bubur-bubur. yes. Gitu Nah, ya. ada Boleh ya, tambahan makan itu. Ya, ternyata di atas setahun itu ASI cuma mencukupi 30%. Oh, pelan dikit-dikit ya. Lah Memang dikit-dikit. kualitasnya Nah, menurun ya, Dok, ya, memang sudah? menurun. Makanya di pucuk setahun biasanya itu dia lebih ke makanan padat sudah. Oh. Lah belajar makan nasi di pucuk setahun. Bubur nasi ya. Ya, Iya, jadi nasi. ASI itu sebagai tambahan, tapi tetap ada keutamaan lebih kalau misal dia pakai ASI ya, karena tadi ASI itu ada tambahan untuk macam-macam vitaminnya, kekebalannya, segala macamnya. Antibody. Nah, jadi Dan kasih sayang sama maknya juga udah menurun ya, Dok, nah, ya. itu Karena yang deket penting. terus kan. Benar itu. Kalau misalnya dia bedanya anak tuh akan lebih dekat. Keuntungan ASI itu banyak ya. Pertama hemat biaya, ya. Kedua steril barangnya. Karena dia selalu fresh kan ya. Keluarnya fresh terus. Nah, ketiga memang kandungannya cukup dan keempat memang anaknya jadi lebih dekat dengan maknya karena dia bayi ini terus kan ya. Benar, deket terus di sama Dekat emak. terus dengan maknya. Nah, itu jadi si anak terlindungi, emaknya juga dekat dengan anaknya. Nah, Cak Mano kalau tentang ASI dari perah, Dok. Oh, nah, ASI agak perah. kita jawab lagi. Yes. Jadi bisa di mana-mana tetap di warung Mbak Ebo. Ini ada pertanyaannya. Apa baik, Pak? Bukan. Ada cara untuk meningkatkan sudah? produksi ASI. Nah, Dak Lasso Di segmen ketiga masih kita undang bagi pemirsa di rumah yang pengen gabung sama kita, nanya sama ibu dokter ataupun ibu bidan. Nah, pacu hubungi kita di 0711 380022. Ya, seputar ASI lah. Iya, seputar Dan juga ASI. kepentingannya, tujuannya ASI itu apa? Benar, karena masih ada kegiatan yang berlangsung ya, Dok ya. Ustadz ya, 2 hari lagi ya kalau nggak salah ya. Nah, kita balik lagi Ke ke ASI perah tadi. ASI perah. Kalau dokter tadi bilang ASI itu steril. Nah, Kak Cak Mano kalau untuk ASI perah, Dok? Nah, jadi sebenarnya ASI perah tuh ya tidak ada masalah ya. Nah, asal penyimpanannya benar. Nah, Cara jadi penyimpanannya, Dok. cara penyimpanannya yang benar terus bersih. Jadi kalau misalnya memang untuk ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu wanita karir ya. Ya, yang pegawai itu yang Iya, pasti. yang wanita karir. Kadang-kadang kan keluhan utama ngapo dia stop ASI karena emaknya begawe. Nah, jadi makanya untuk mensiasati bisa ASI eksklusif itu dengan cara diperah. Jadi kalau cara merahnya bisa manual ataupun memang pakai alat ya. Sekarang kan banyak pompanya banyak kan. Ada macam-macam pompanya. Nah, yang jelas untuk pompa usaha ke tangannya lagi bersih, cuci tangan, itu. Terus di wadah, boleh di wadah misalnya macam botol ya. Oh, itu dokter bawa. Jadi di wadah pakai misalnya manual, dia pakai cangkir, itu. Terus disimpan dalam botol boleh. Nah, ini ada ketahanan masing-masing. Kalau dia ditaruh di suhu ruang, kita sekarang itu tahannya sekitar 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam, pemirsa. Nah, terus kalau misalnya dia ditaruh di pintu kulkas misalnya di lemari pendingin itu tapi bukan tahannya yang beku ya? Ya, itu tahannya sekitar 2 hari. 2 hari. Kalau yang di Kalau di freezer itu berbulan-bulan bisa. Sampai berapa bulan lah, Dok, kira-kira? Boleh. Kalau misalnya selama dia masih bagus, ya maksudnya tidak berubah bentuknya segala warna, macam, ya. masih warna segala macam, sebenarnya masih bisa. Nah, tapi pas kita make, misalnya nak dipakai nih, nah, dia tidak bisa langsung dipakai, itu diangati dulu. Jadi kalau misal di suhu ruang dia bisa tahan kan 6 sampai 8 jam boleh, habis itu tidak usah lagi dipakai. Kalau dia di lemari Kulkas, pendingin,
dia diangeti dulu. Nah, jadi direndam pakai banyu hangat. Botolnya Ya, botolnya. Jangan direbus. Direbus. Jangan direbus. Pecah dong ya botolnya. Pecah botolnya. Ya. Nah, karena dia kalau misal di atas pemanasan 60 derajat, protein itu rusak. Itu ngapa dia tidak direbus tapi direndam baik. Rendam baik. Jangan angin kuku baik. Ya, kalau misal dia dalam freezer, jangan langsung direbus, tapi taruh dulu di pendingin. Sampai dia kulkas bawah, suhunya berkurang, lah dia kira-kira tidak lagi jadi es nian, baru dia direndam pakai yang air hangat tadi. Itu. Nah, jadi bisa. Kalau sekarang kan banyak ya kemasannya lah sudah Ada yang plastik, recep, yang ya. steril. Yang langsung seret. Ya, iya, ada betul. yang itu. Ada bahkan sekarang Bang ASI ya. Nah, yang donor ASI ya. Nah, tadi nak nanya apa? Nah, kalau masalah Bang Asi itu, Mama mungkin Pak Ustadz ya bisa jawabnya. Cak mana katanya enggak boleh anak Halal atau cowok. tidak halal atau bagaimana hukumnya tuh? Jadi sebenarnya kan kalau dalam Islam kan ada ibu susuan. Nah, ini kan dibolehkan nih di ibu susuan, tapi harus jelas nih, ini ASI siapa sih? Nah, jadi harus tahu nih, kalau seumpamanya ada ibu-ibu yang ASInya berlebihan, terus ada ibu-ibu yang kesusahan ASI atau dia lagi sakit kan, jadi itu boleh donor ASI ya. Ada Bang ASI, tapi harus jelas nih, ini ASI siapa? Jadi kalau anaknya boleh basing beli, Cak, itu karena ya. ini urusannya untuk di pernikahan guys. Takutnya kayak dia nikah. Jodoh lagi ya, Nggak boleh tiba-tiba. kan menikah kalau dia cowok sama cewek anaknya kan. Dia menikah itu tidak boleh karena saudara persusuan. Jadi harus tahu nih, ini ASI siapa, dia donorkan ke sama siapa. Jadi harus jelas kayak gitu. Jadi sebenarnya yang ASI misal anak Maria, Ya. cowok misal enggak boleh. Untuk cewek cak itu ya, Ya, apa boleh? Boleh. Boleh Asal cowok sama tahu cewek boleh. ya? Asal tahu ini ASI siapa, Boleh, diberikan ke tapi siapa. asal tahu. Asal tahu asal ASI Asal punya mulia. Iya, siapa. asal jelas baik. Ya. Karena Rasul pun disusukan juga, ada ibu susuannya, Iya. ada betul sak dia. Karena kan susu itu luar biasa manfaatnya. Tadi kan antibodinya kuat dan tadi nilai gizinya tidak tertandingi dan juga jelas banget di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233. Itu jelas bahwa ibu tuh dianjurkan untuk menyusui 6 bulan. Makanya kalau kita sebut ASI eksklusif. Setelah itu tadi dijelaskan Bu Dokter juga setelah 6 bulan boleh pakai ada MPASI-nya, boleh dikreasikan sayur-sayuran, dikenalkan buah-buahan, tapi kita penyet-penyet dulu. Jangan yang pisang langsung pisang itu. Di ini dulu. Iya benar. Kayak sayur-sayuran dikenal ke apa raso ini cak mano, raso cak mano. Jadi kita ajar kita kenal ke raso kayak itu. Tadi benar nih kata Bu Dokter. Aku kan pengalaman nih pas istri aku begawe tuh Pengalaman Cik ngasih. Maria. Jadi kan di pompa tuh dimasukkan ke kulkas kan. Jadi terkadang ayah tuh repot. Nah, tadi kan benar lah sudah dingin, cak mana caranya nih? Makanya aku sering searching cek atau tanya sama dokter, sama bidan juga kan, cak mana sih caranya sebagai ayah harus siap siaga. Apalagi yang bujang-bujang nih, yang nak nikah bujang siap-siap. benar. Jangan siap nikah baik, tapi harus siap segalanya. Ilmu rumah tangga, ilmu ASI harus tahu galau. Siap cuci botol kayak Agak gitu. bingung nih, cak mano, Iya. anak nangis cak mano, ASI cak mano. Terkadang sudah dipompa nih, tapi masih baik ayah ngasih ke dia pakai dot. Tapi seharusnya bukan pakai dot, nggak pakai boleh, sendok nggak atau boleh. yang ada tadi nggak gelas, Oh, bagusnya gelas pakai kecil, sendok ya, Dok, gelas ya? kecil itu nah. Jadi walaupun kita pompa, jangan pakai dot juga. Nah, itu yang salah juga. Kebanyakan orang sudah dipompa, tahu-tahu pas dikasih ke bayinya masih pakai dot. Akhirnya anak tuh bingung puting. Mana puting ibu, mana puting dot. Makanya dia udah kalah membedakan karena kalau dot kan udah kata kayak kesusahan langsung meluncur baik kan. Sedangkan kalau ASI kan harus dipompa, harus dikaitkan. Itu ini ahlinya nanti dijelaskan. Lanjut lagi dok, yang dok mau jelasin yang apa bang susu tadi. Bang susu tadi. Nah, Bang jadi ASI. benar kata Ustadz Aryadi tadi, kita harus kalau misalnya nak pilih Bang ASI itu harus jelas ASInya ASI siapa. Karena tadi ada beberapa penyakit yang memang nular lewat ASI. Misalnya HIV. Nah, jangan sampai kita pengen anak kita ASI eksklusif, ngembek Bang itu ternyata dia kena HIV. Nah, jadi gawe kan. Nah, jadi makanya harus jelas siapa. Terus tadi benar juga kalau misal kaitan dengan yang Islam tadi, karena memang ada kriteria kalau misalnya kalau yang pernah kami terima kalau misalnya memang dia 5 kali kenyang, dia jadinya mahram. Iya. Seumur hidup itu mahram. 5 kali apa dong? 5 Kenyang. kali nyusu, kenyang. Nah, jadi kalau misalnya dia disusui sekali misalnya itu belum hitung. Ada kalau Imam Malik ngomongnya itu mahram. Tapi kalau Imam Syafi'i dia 5 kali. 5 kali nyusu. Jadi kalau dia 5 kali nyusu, misalnya kita ngambil Bang ASI dari situlah terus kan ya. Nah, 5 kali dia nyusu kenyang, itulah kaitannya mahram. Artinya kalau misalnya ibu tadi punya anak,
Terus anak ini tadi nikah sama anak ibu itu tidak boleh, sama cak hitungan saudara kandung. Iya, Nah, itu jadi masalah cak itu, sesusuan. Cak. Saudara kandung jadi istilahnya untuk Benar. codek ya. Terus tuh juga tadi, begitu juga kalau ada penyakit kan, kita kan tidak tahu mak nih siapa kan, ada sakit apa. Nah, lebih Harus baik. jelas. Jadi dibanding sebenarnya kalau saya pribadi dibanding ke memang kita nak susu Bang Asi ngapui dak di ini dewe saya itu nah ya. Nah, tapi tadi kadang ada beberapa kendala pas nak pumping ya. Misalnya lecet. Kan kendala-kendala mak-mak tuh Beda-beda ya, Dok, ya. pertama misalnya putingnya lecet. Nah, puting lecet itu bisa jadi karena memang cara menyusuinya salah. Kagak akan dijelasin nih sama Ibu Bidan nih, mana cara menyusui yang benar ya. Nah, terus yang kedua kadang-kadang kendala kedua dia tidak mau, misalnya putingnya tertarik ke dalam, tenggelam. Ya. Nah, sebenarnya jangan takut. Seandainya kita kan mikirnya, ini mohon maaf ya, ini kalau misalnya kita mikir kan bayi itu nyusunya di puting ya. Sebenarnya bukan di putingnya. Kalau dia nyusu di puting itulah lecet. Nah, harusnya yang dia tuh seluruh mulutnya itu kena areola. Areola ini bagian hitam nih. Nah, sebagian besar masuk itu nah. Jadi kalau misalnya dia kalau misal putingnya nyelam, dia akan tetap dikasih ke bayi, cetera. Karena dia ini nganu ke yang areola, cetera, bukannya putingnya. Stimulasi daerah Stimulasi, itunya, Dok, benar. ya. Tadi kan Cak kata Ustaz Arya Cak mana kalau dia nak sebelah bayi? Iya, cak anak aku kemarin pernah, Dok. Dia nak sebelah kiri bae no. Ndak kalau yang kanan, itu cak mano. Nah, itu kalau misalnya kita biar ke di sebelah bayi, sebelahnya akan bermasalah. Iya, bengkak Nah, sebelah. Bengkak misalnya, sebelah. ya. Nah, istilah medisnya tuh mastitis ya. Ya. Nah, jadi saking ke dia produksi tapi dia tidak keluar, dia tersumbat. Nah, sehingga akhirnya dia tersumbat dan akhirnya bengkak. Nah, itu harus Cara dikeluarkan. mengatasinya, Dok? Nah, Biar anak tuh pengen juga sebelah kanan. Cak, itu. Terus sebenarnya stimulasi ya, balik-balik stimulasi itulah ya. Nah, kalaupun memang misalnya dia belum mau, maksudnya masih pengen ke sebelah kiri itulah. Nah, bagaimana caranya sebelah kanan dikeluarkan? Karena kalau tidak itu akan jadi masalah. Nah, Bendungan tuh. Aku pernah Iya. juga Ebo tuh kalau tidak salah dengar, Dok, kalau misalnya dia sebelah kiri, Be. Nah, kalau tidak salah ibunya malah yang harus geser Cak ini. boleh, boleh, Cak boleh. itu. Atau bantal memang dia ada belakangnya, sebelah ya. kanan, apa memang di sebelah kanan, ibunya yang Geser, ngalah, geser boleh, sebelah kanan. boleh. Cak itu kalau tidak salah mengatasinya. Dok. Kesian bayi itu. Ida, Masih bayi. kesian kita aja sebenarnya. Bukan, masih bayi udah dibudi kembali. Tidak apa-apa daripada kita bengkak sebelah kan. Nah, itu dia cara mensiasatinya salah. Posisi bayi yang bagus, yang benar. Nah, Cak mana? Silakan Mbak Bidan. Bidan gitu. Terima kasih, Wak. Oh, bidan jelas. Iya, Sama Bidan Cak. bisa menjelaskan. Di biasanya kan apalagi ibu-ibu muda. Tapi Caknya nak iklan dulu ini mana? Oh, nak iklan Jangan lagi. diteruskan. Oke, siap, siap, Cek. Kita potong dulu Bu Bidan. Iya, iya, siap. Nah, silakan. Ya. Apa mana? Terima kasih pemirsa Pal TV, masih di Warung Ebo. Sekarang kita sudah di segmen terakhir, segmen 4. Bagi pemirsa yang masih nak nelpon masih bisa kita tunggu di 0711 380022. Nah, lanjut, Ibu Bidan sudah ngomong bayi itu. Cak. Oke, siap. Iya, posisi yang Iya, benar. iya, Wak. Silakan. Pertama itu kita ambil posisi senyaman mungkin. Kitonyo Iya, ya, ibunya. Bisa duduk atau bisa juga diganjal bantal di belakang. Jadi bisa nyender, bisa juga guling, bisa juga senyaman Pokoknya mungkin. senyamannya Iya, lah. Nah, adik bayinya itu digendong. Posisinya kepala lebih tinggi dari badan. Jadi agak setengah duduk, agak miring Cak ini. Biar dia lebih cepat ngalir ke Tangan sebelahnya di belakang ya. iya senyaman bayinya, tangannya di sini, di belakang sini. Nah, terus kita kan pastikan kita higienis karena tadi sudah steril, kita cuci tangan dulu sebelum menyusui dan sesudah menyusui. Nah, terus pas kita nak nyusui itu kan kita jadi lebih erat akad ini nalurinya dengan ikatan batinnya sama bayi karena kita natap bayinya, terus kita dekap bayinya. Nah, proses menyusuinya itu yang benar mulut bayi itu dibuka selebar mungkin. Pertama kan di
stimulasi dulu dengan puting supaya mulutnya terbuka lebar. Saat mulutnya terbuka lebar itu masukkan pastikan areola tadi yang kata Bu Dokter, areola itu masuk di bagian mulut bayi. Mana mastikannya tuh? Bisa dijingok dari bawah, dagunya nempel di payudara. Dagunya. Nempel di payudara, jadi dia ngangap, bibirnya Tapi kan masuk agak galo keluar, gitu ya? masuk galo areolanya. Oh, itu. Terus tuh juga di pipinya itu ngembang ngempis itu cirinya bahwa dia nyedot, nelen. Bukan dia tekempot. Kalau tekempot tadi yang Caca itu cuman putingnya. Nah, itu yang sering lecet. Itu Paham? Apalagi Ibu Bidan sudah itu ada selanjutnya. Biasanya kan kalau itu tadi digendong. Nah, kalau sambil ngoleng boleh enggak? sambil nguling boleh juga. Boleh juga. Iya. Senyaman posisi Tapi ibunya. harus dibantali ya kalau Iya, nggak salah bayi. pakai Agak bantal. lebih tinggi Iya. palanya. Intinya dia tuh harus Nyaman. di bagian itu ya kalau Di areolanya. Cak iya. mana kalau bayi itu lah terbiasa dengan puting be? Kita nak menstimulasi atau belajari dia biar termasuk juga areolanya itu. Biasanya kalau cuman puting itu nanti kendalanya ke ibu. Ibunya jadi putingnya lecet. Kalau dia itulah kebanyakan ibu-ibu itu kurang edukasi. Jadi dia nyusu cuman di bagian puting. Kalau di bagian puting air susu yang keluar juga bakalan lebih sedikit dibanding dia di areola. Karena kalau dia di areola, dia ngisepnya langsung banyak keluar asinya. Di puting itu cuman jalan keluarnya, Berarti tapi dari stimulasinya bayinya dari itu harus diajari ya dok ya. Iya. Di Di kalau posisinya. besar kan dia pasti mau puting. Iya, terus puting disedotnya terus. kan. Itu sebenarnya tergantung emaknya memposisi kalau misalnya emaknya cuma ngasih puting, sebenarnya kalau dia mulutnya terbuka di ini Masuk ke dalam. masuk ke bae pejel-pejel ke baik. terus jangan lupa kadang-kadang kan bayi itu kalau dia kenyang ada gumo ujung pelembang ada sendawa, makanya setelah dia nyusu harusnya ditepok-tepok punggungnya, ditaruh di pinggang ditepok-tepok. Elus baik, jangan kau derbuk-derbuk. Yo, jangan mau digepuk. Posisinya dia ditegain. Iya, Ditegak di ini ditepuk dikit supaya dia turun, karena kalau misal posisi dia datar, dia gumo, takutnya kaget gumo itu akan masuk ke saluran nafas. Nah, itu yang Keluar enggak apa-apa. kalau dia keluar enggak apa-apa. Kalau dia ditegak kan seandainya gumo tuh keluar enggak masuk saluran nafas. Kalau dia nguling keselekan kan. Bahaya ya dok kalau itu Bahaya. Nah, terutama untuk ibu-ibu yang kalau misal pakai susu formula hati-hati nih. Kadang-kadang misal susu formula atau misal dia neteknya sampai tertedok misalnya, kita kan enggak tahu posisi bayi itu kenyang atau tidak, dia nyusu apa tidak. Apalagi kalau dia susu formula pakai botol, kan dia tetap ini ya. Nah, takutnya begitu misal dia keselekan, itu masuk saluran nafas. Untuk bayi-bayi yang kecil terutama misal prematur yang misal enggak besar-besar nian 2 kilo, 2,5 kilo kurang, itu bahaya. Karena kalau dia masuk saluran nafas, dia keselekan, itu yang kadang-kadang bikin dia sesak napas, bahkan sampai ngancam jiwa kematian. Ada yang kasusnya itu, misalnya dia tiba-tiba biru sesak, maknya tidak tahu kan ngapo, setelah diselidiki ternyata ada dia posisinya tedo, nyusu, ngoleng, terus ketedoan misalnya, tiba-tiba dia biru dan sesak. Jadi hati-hati nih Cak tuh jangan sampai kadang-kadang kan kalau itu capek emaknya Cak itu kan. Jadi benar-benar diposisikan. Nah, tadi ada yang nanya juga, ini dok, Cak mana kalau memang dari lahir itu sudah susu formula? Misalnya Cak mana lah kira-kira bedanya tuh antara anak ASI dan bukan anak ASI. Biasanya Cak nih, kan kalau ASI itu kan cukup artinya pas. Kalau misalnya dia ada susu formula kadang-kadang kelebihan. Biasanya yang susu formula tuh kecil-kecilnya Cak lucu kan, gemuk-gemuk Cak itu. Nah, kalau dia kelebihan, dia takutnya berlebihan. Obesitas. Ya, itu yang kedua. Nah, kan kadang-kadang kendala ngapo dia pakai susu formula tuh karena tidak keluar. Nah, sebenarnya kalau ngapo dia bisa tidak keluar itu banyak faktor. Bukan cuma sekedar misalnya kadang-kadang kan mitos wong tuh kena ukuran pabriknya kecil belum dikit. tentu itu dok ya? Itu tidak. Sebenarnya ada kata hubungan khusus ya antara bentuknya dan produksinya. Karena kalau misalnya memang kecil, bukan kecil, maksudnya sedikit produksinya, itu banyak hal. Yang pertama mungkin dari emaknya stres. Karena kan kalau misal dia tuh kalau misalnya
produksi ASI itu ada hormon namanya oksitosin ya. Nah, oksitosin itu keluar kalau bahagia. Jadi tanggung jawab bapaknya itu membuat bahagia. Bikin bahagia. Ibu lagi rumah harus dibahagiakan, jangan Iya, buat stres. biar ya kan? asinya lancar. Nah, kadang-kadang emak stres tuh karena memang asinya dikit, terus diomongi puluh kan sama nyainyo, Iya, banyak tetangganya, nih yang nambah siaponya. stres, loka Dia itu. tambah stres, akhirnya oksitosin lebih dikit, akhirnya justru susunya asinya dikit. Oh, Nah, terus kedua memang makanan nih. Kalau misalnya sebenarnya untuk persiapan melahirkan itu sebenarnya dimulai pas dia sudah hamil. Jadi sudah dibersihkan, gitu ya, dipijet, dimasase. Nah, kaget diajari sama Ibu Widan cak mana masasenya. Biar kaget ketika makan terus misalnya katu, kacang. Nah, itu supaya asinya lancar. Nah, nanti kalau memang misalnya masih tetap nyangkut pas giliran lahiran, nah itu nanti akan dipicu. Langsung kita ini kesimpulan, himbauan dulu. Oh, langsung. boleh. Iya, jadi Dok, kayak maaflah dok, karena langsung waktunya baik Bu. Ayo. Sudah singkat. bakal closing. Silakan himbauan mungkin dari Bu Dokter dulu. Jadi yang penting tuh sebenarnya ini jangan putus asa ya. Kalau misalnya kita pejuang ASI jangan putus asa, apapun yang terjadi itu kita hadapi dulu ya. Insya Allah selalu ada solusi. Tapi kalau kita menyerah duluan, anak kita telanjur tadi kasusnya telanjur susu formula, akhirnya dia ada ASI, padahal di ASI itu banyak utamanya. Benar. Itu ya. Jadi semangat ibu-ibu pejuang ASI ya. Terima kasih untuk para pejuang ASI, semangat dimanapun berada. ASI tak tergantikan, menyusui diutamakan. Wow, ini dia. ASI tak tergantikan. Nah, kalau Pak Ustadz? Kalau dari aku dewek sebagai ayah ASI, aku harapannya ayah yang di luar sana tuh bisa mendukung, mensupport ibunya supaya lebih semangat lagi menyusui. Kita kasih surprise, kita kasih kebahagiaan-kebahagiaan. balik-balik mau duit. Kita pijit-pijit. Jangan sampai bikin ibunya stres. Kalau dia stres, ASI-nya akan susah untuk keluar. Jadi tetap semangat karena ASI itu makanan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, gratis tanpa pakai duit lagi ini. Jadi hemat nih. Itu tadi ada yel-yel apa yang Tagline-nya Itu tadi. tagline di 2020. boleh Tagline ya. Iya. Iya. Jadi tagline-nya tuh ibu kuat, ibu sehat, anak kuat, bumi sehat. Ibu terlindungi. Ibu terlindungi, anak kuat, bumi sehat. 2020 Cak. Iya. Ibu terlindungi, anak anak kuat, bumi sehat. Jadi tagline dari apa tadi ini komunitasnya Kak? Pekan ASI sedunia. Pekan ASI sedunia Jadi ini 2020 iya ya? 2020. Jadi setiap tahun tuh beda-beda temanya. Dan tahun ini tadi yang kita bilang tadi. ASI. Iya. Karena itu. Nah, Dan juga cek ini psikolog boleh, informasi. tambah lagi. Bagi teman-teman yang masih penasaran tentang ASI, boleh kepoin di Instagram kita malam ini live nih di @sahabatjuang.indonesia. Malam ini pematerinya dari Solo. Dan malam besok juga ada pemateri di hari Kamis juga konselor ASI, dan hari Jumat ada dari Dokter Maharani. Insya Allah mereka akan sharing seputar ASI. Jadi kalau belum cukup di sini ya, boleh kepoin di Instagram kita @sahabatjuang.indonesia. Sahabat Juang Indonesia, Iya. itu dia pemirsa Instagramnya. Jadi masih banyak sebenarnya Wak Ebo sama Mariana bertanya nih. Cuma gara-gara waktu yang terbatas, jadi kita harus undur diri. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir kaget. Jangan pas malam, jangan lupa nonton di Instagramnya ya. Jadi pemirsa, tetap bagi ibu-ibu yang lagi hamil ataupun yang Ibu muda pengen, ya. ibu menyusui, jangan patah semangat, terus dicoba karena Wak Ebo dulu juga cak itu kalau boleh ini ya dicerita dikit karena memang ASI itu harus terus kita stimulasi, harus juga dapat semangat juga dari wong-wong sekitar. Jadi Kalau jangan patah ASI itu semangat. semangat sepanjang jalan. Ya. Baik pemirsa PAL TV, saksikan terus Warung Wak Ebo setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore. Cuma di PAL TV punya kita. Dengan narasumber yang berbeda dan juga dengan presenter-presenter yang tetap. Tamunya yang beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.